Halo sahabat SDA, balik lagi di podcast Air, mengelola air untuk negeri. Persembahan spesial dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR bersama saya Gugun dan saya Nisha. Yeay. Nah, sahabat SDA, Oktober 2022 kemarin Pak Menteri Basuki mengukuhkan satu unit penting di lingkungan Ditjen SDA. Apa itu Nisha? Apakah itu namanya? Yaitu Unit Pengelola Bendungan atau UPB. Wow, jadi buat sahabat SDA yang belum tahu, unit ini membuktikan kalau PUPR itu nggak cuma membangun, tapi infrastrukturnya juga dikelola dan dipastikan beroperasi sesuai dengan manfaatnya. Wah, sedang sekarang nih kita sudah bersama sosok yang tepat banget buat ditanya-tanya ini, yaitu Subkoordinator Bimbingan Teknik dan Pemanfaatan SDA 1 Subdirektorat Wilayah 2, yaitu Pak Lolo Wahyu Resdiatmoko. Selamat siang. Selamat datang Pak Lolo. Makasih Pak udah mau mampir di podcast Air. Dengan senang hati. Betul. Tapi Pak sebelumnya kita mau nanya apa kabarnya nih Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Yap. Gimana? Boleh. Jadi kita udah sempat mention sedikit Pak, ini kalau ada di Oktober 2022 kemarin ada UPB kan Ya. Pak. Nah, biasanya yang orang tahu kan itu tugas bendungan tuh pasti cuman buka tutup atau kalau misalnya yang apa memantau apa sih namanya air kadar air itu kan Pak biar nggak banjir gitu kan biasanya. Nah, tapi sesederhana itu nggak sih lingkup pekerjaan dari unit pengelolaan bendungan ini atau apalagi tugas lainnya sebenarnya Pak? Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau kita tadi ada yang bertanya selama ini UPB itu siapa sih? Kenapa dulu kesannya tidak ada UPB gitu Mas ya, ada kesannya dulu. Jadi memang sebetulnya UPB itu sudah lama itu Mas. Jadi sebelum waktu saya mulai masuk PU lah ya, itu sekitar tahun 97 itu sudah ada Permen 72 tentang keamanan bendungan. Kemudian disitulah mulai ada UPB. Tapi dulu masih sederhana pekerjaan dari tusinya UPB, lebih ke kalau bukan ke buka tutup malah masih ke pengamatan dari pembacaan perilaku bendungannya. Artinya Jadi nggak cuma manusia aja yang dibaca ya Pak ya, tapi perilaku bendungan jadi, juga bisa bendungan dibaca. itu kalau bahasa sederhana katanya mirip seperti tubuh manusia yang kadang-kadang harus mungkin tahu ya cek darah. Betul. Nah itu. Nah setelah bendungan juga seperti itu, ada yang harus dicek apakah di dalam tubuh bendungan itu jeroannya itu sebetulnya kondisinya seperti apa, Aman atau masih layak betul. dipakai atau enggak gitu ya Pak. Sekarang itu ada sekitar 200 lebih bendungan ya Pak? Ya. Tepatnya berapa kurang lebih? 204 ya? 204 bendungan di Indonesia. Ada treatment atau teknologi khusus nggak untuk kerja-kerja dari masing-masing bendungan gitu Pak, dan pengoperasiannya gitu? Kalau teknologi kita tetap mengikuti teknologi yang berkembang di dunia lah ya. Baik itu untuk operasi pintu katupnya, kemudian baik itu dalam rangka pemantauan bendungannya. Memang yang mungkin teknologi agak masih manual itu terkait pemeliharaan ya. Babat rumput sampai sekarang kita belum punya robot yang untuk mengurus itu. Tapi untuk teknologi tadi mulai dari awal dari cuaca barangkali treatment, forecast sampai ke pemantauan itu juga biasanya bisa dilakukan secara telemetri, artinya tidak perlu petugasnya datang ke bendungan untuk mengecek gitu ya. Kita bisa melihat di grafik biasanya, grafik muncul. Hanya memang beberapa teknologi itu tetap harus dipastikan gitu Mas. Sekarang kalau umpamanya saya mau agak teknik, saya ngomong ini dah masalah rembesan gitu ya. Rembesan, Di rembesan tuh ada yang namanya kan akan terhitung namanya di VNOTS, alat pengukur rembesan. Nah, VNOTS ini bisa mengukur debit rembesan, artinya berapa rembesan atau bocoran yang keluar. Tapi belum ada teknologi yang bisa memastikan apakah bocoran yang keluar dari VNOTS itu bersih atau tidak, begitu. Apakah membawa material atau tidak? Jadi dia cuma tahu itu ngerembes saja gitu. Ya, kita bisa melihat dari secara telemetri, oh ini jumlah debit rembesannya membesar, bisa ya.
Tapi kadang-kadang rembesan itu bisa terpengaruh oleh namanya ada air hujan gitu ya, atau dari lokasi lain. Nah, untuk memastikan ini rembesan memang berasal dari tubuh bendungan atau tidak, itu kita bisa memastikan. Kadang-kadang hanya untuk mengecek saja apakah membawa material atau tidak. Begitu membawa material itu berarti sudah namanya ada indikasi keamanan bendungannya ada gangguan lah gitu ya. Gangguan ya, Pak. Betul. Ya, seperti itu memang mau tidak mau memang harus ada yang tetap visual. Nah, kalau yang masalah tadi itu, kalau masalah teknologi untuk operasi juga sebetulnya ada juga. Canggih-canggih udah pakai AI ya Pak, artificial intelligence. Walaupun pengoperasian itu kadang-kadang juga, jadi itu memang kami juga menyampaikan ke teman-teman UPB, kalau bendungannya tidak bisa dilihat secara visual, sekali-sekali tolong dilihat apalagi dalam kondisi yang seperti tadi hujan lebat. Benar, namanya juga teknologi ya kan Pak, buatan manusia aja bisa salah apalagi teknologi yang dibuat langsung oleh manusianya. Jadi sekali kita perlu turun langsung juga ya kan? Betul. Jadi katanya ada istilah RTOW yaitu Rencana Tahunan Operasi Waduk, yang mungkin kita semua bingung ya Pak ya, kenapa sampai ada rencananya, bukankah fungsi waduk itu sebenarnya sama aja ya Pak ya? Ya, jadi RTOW itu kan sebetulnya dibuat karena mengantisipasi bagaimana sih kondisi tahun depan. Apakah ya dari mungkin cuaca juga ya Pak ya. Tahun ini mungkin tahun basah, tahun depan mungkin tahun kering. Nah, apalagi ya tahun kering ya, RTW itu biasanya malah bukan menjadi satu keharusan untuk dipatuhi dalam balik tadi pengoperasian pintu waduknya. Jangan yang mungkin sekarang butuhnya 10 liter per detik gitu ya. Terus ada petani yang memaksakan tolong dibuka sampai butuhnya 50 liter per detik. Ya satu sisi mungkin butuh tapi nanti ada air baku. Nah, gitu yang bagian barangkali gitu. Jadi RTW itu memang setiap tahun tetap dibuat dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Untuk menyesuaikan juga. Toh RTW itu sebetulnya kan menjadi kesepakatan bersama sebetulnya sebelum ditetapkan. Terus kan kalau kita tahu nih Pak, bendungan dan waduk ini tentu dimanfaatkan sama banyak pihak kan Pak, nggak cuman masyarakat daerah sekitar waduk aja tentunya. Ini gimana cara mengaturnya? Apalagi kalau datang musim kering tuh pasti repot tuh, pasti ada konflik atau apa di sekitar waduk, pasti kita nggak bisa menghindarkan itu pasti kan Pak. Ini sudah pertanyaan ini kaitan tadi dengan RTOW. Benar. Kalau dalam membuat RTOW tadi juga saya sampaikan kadang-kadang kita membuatnya itu dengan agak ilmu dukun. Ilmu dukun. Tapi sains lah. Ya, berdasarkan data ya Pak. Hidrologi, khususnya terkait dengan data hidrologi. Memang mengatur itu memang menjadi tugas teman-teman UPB itu memang banyak bukan curcolnya teman-teman UPB yang didatangi oleh petani-petani untuk memaksakan mereka ditambah airnya gitu, padahal RTOW-nya sudah disepakati. Nah itu kami pun juga sebagai pembina dalam hal ini juga sudah menyarankan kalau memang terjadi seperti itu, tolong disampaikan bahwa Pak itu RTW sudah disepakati seperti ini. Kalau memang butuh air lebih, bisa dibicarakan saja. Tapi apalagi kalau butuh airnya yang jadi masalah itu kebutuhan airnya, kemudian nanti pada akhir tahun itu airnya yang di waduk habis. Nah, yang itu kan yang kita khawatirkan seperti itu. Tahun depan yang mestinya mungkin pola tanamnya bisa dimulai, akhirnya tidak bisa dimulai karena waduknya belum keisi. Nah, itu yang resiko-resiko itu tetap harus disampaikan kepada penerima manfaat yang mau mengeluarkan meminta kita butuh air lebih. Tapi bahwa itu bisa lebih bisa saja. Tapi dengan resiko-resiko yang harus disampaikan. Berarti di suatu waktu memungkinkan aja nih di tengah jalan RTOW-nya ini tiba-tiba berubah gitu, bisa aja ya Pak, menyesuaikan kebutuhan atau gimana? Sebetulnya RTOW tetap aja dipakai, tapi nanti kan jadi ada namanya ada RTOW, ada namanya realisasi. Nah, dalam realisasi nanti jadi ada grafik RTOW, ada grafik realisasi. Nah, dari itu kita bisa melihat tuh, ini realisasinya
sebetulnya udah lebih berapa sih, jadi tinggal dimainkan aja itu. Iya, tapi tentunya udah difikirkan dengan matang-matang, pokoknya sampai akhir tahun udah aman. Wah, itu betul, pasti udah dipikirkan matang-matang. Jadi tidak sesimpel itu ya Pak ya sebenarnya ya. Nah sebelum kita tutup nih Pak podcast kita kali ini, padahal kita masih pingin banyak lagi ya untuk mencari lebih tahu nih UPB gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa searching sendiri atau mungkin lebih cari tahu sendiri lagi tentang UPB itu sendiri. Nah kalau dari kita nih Pak, pertanyaannya adalah kan kita tahu nih Pak Jokowi kemarin itu minta ketahanan pangan itu diperkuat di tengah krisis pangan tentunya dan juga energi global saat ini. Nah pastinya kan itu juga diperlukan pengelolaan yang hebat soal air, waduk dan juga sampai irigasinya. Nah mungkin ada rencana apa nih Pak ke depan dari Bapak dan juga teman-teman dari UPB itu sendiri? Ya kalau terkait dengan rencana ke depan sebetulnya kami sudah memberikan keleluasaan kepada teman-teman UPB untuk bisa berinovasi gitu ya terkait pengelolaan bendungan. Jadi memang teman-teman UPB kami persilahkan untuk melakukan kegiatan baik itu operasi, pemeliharaan, pemantauan, bahkan untuk membantu teman-teman di sekitar waduknya untuk bisa lebih memanfaatkan waduknya. Mungkin dengan terbentuknya ada forum komunitas waduk barangkali gitu. Kemudian mungkin ada rencana untuk membuat PLTS barangkali gitu. Itu kami persilahkan saja. Mungkin kalau ke kami cukup menaikkan apakah ini kegiatan ini masih legal atau tidak gitu. Terkait dengan itu saja. Kalau untuk inovasi pengelolaan kami serahkan ke teman-teman UPB gitu. Itu batasi itu. Jadi teman-teman UPB kami persilakan saja. Yang penting pengelolaan waduk, pemanfaatan waduknya, keamanan waduknya terjaga. Gitu. Yang paling penting keamanan waduknya ya Pak ya. Oh iya apalagi itu. Betul. Habis ini saya mau join KPB Pak. Apa itu? Komunitas Pencinta Bendungan. Waduh. Boleh tuh. Ide bagus tuh ya Gun ya. Ketua dan anggota berarti. Iya, saya sendiri. Saya sendiri aja Pak. Nah sahabat SDA, seru banget ya kita udah ngobrolin soal unit pengelolaan bendungan tadi. Banyak banget insight baru yang tentunya kita dapetin dari episode kali ini. Ternyata nggak cuman soal bikin infrastrukturnya doang, tapi sampai mengelolanya sampai beres, sampai manfaatnya itu dipikirkan sama Bapak beliau ini. Betul banget. Dan teman-teman tentunya di UPB ya pastinya. Pusing juga ya Pak. Sendiri ya Pak. Kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih banyak kepada Pak Lolo yang sudah meluangkan waktunya ya Pak ya, dan sudah sharing-sharing informasi tentang seputar UPB ya pada kita semua nih pastinya. Dan udah kita berharap banget kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya dengan Pak Lolo. Nah tentunya buat sahabat SDA, nantikan podcast akhir selanjutnya ya dengan tema-tema yang gak kalah menarik. Tentunya jangan lupa pantau terus update informasi seputar Ditjen SDA Kemenpu PR di sosmed kita. Nah ada di Facebook ya Nisha, ada di PUPR SDA, atau di Instagram kita ada di @PUPR_SDA. Di Twitter kita juga ada Nisha. Gimana tuh? Di @PUPR_SDA. Dan di YouTube nih, di yang kita tayang yang mungkin sahabat SDA lagi nonton nih, ini ada di PUPR_SDA, dan tentunya juga ada di website di sda.pu.go.id. Kalau gitu saya Gugun pamit, dan Pak Lolo dan saya juga Nisha pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.